Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Come on. Puji nama Tuhan saudara semua. Shalom. Saudara, saya percaya sumber sukacita kita, sumber damai sejahtera kita hanya datang di dalam Tuhan Yesus. Amin saudara.
Hari saudara kita datang beribadah di rumah Tuhan, tanggalkan segala yang menjadi beban kau saudara. Datang kepada Tuhan sang sumber damai sejahtera. Saya percaya saudara, kita datang kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya dengan imanmu kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Sama-sama kita berdoa saudara. Mari kita berdoa. Bolehkah saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan? Tuhan, kami angkat tangan kami, tanda kami percaya hanya Engkaulah sumber damai sejahtera. Hanya Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan Yesus. Di rumahmu Tuhan, kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Bertahtalah atas penyembahan kami Tuhan Yesus. Namamu dipermuliakan, namamu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kasih Tuhan Yesus. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Tepuk tangan dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Kasih Tuhan. Oh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh. Terima kasih Tuhan. Sambil menyongsong kembalinya, nyatakan ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi
katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi saudara, angkat kedua tanganmu saudara, dan segenap hati nyatakan pada Tuhan, katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, kami puji Kau Tuhan, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, sembah Tuhan, memuji Yesus selamanya, selamanya. Aku bernyanyi bahagia, kami puji Kau, memuji Yesus, katakan selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, puji Engkau Tuhan, memuji Yesus selamanya. Kami puji Engkau Tuhan, memuji Yesus selamanya. Kami puji Engkau, memuji Yesus selamanya. Oh, selamanya. Oh, aku
you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else, come on. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, nothing else, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Come on, say nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Come on, say Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, Jesus, from my heart, come on, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Sekali lagi saudara katakan, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, say Jesus. Yang siap menyembah memuji Tuhan sama-sama katakan amin. GBIPRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang siap untuk puji sembah Tuhan hari ini. Amin. Sama-sama sorakan. Haleluya. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat.
sukacita, sorak dengan senang hati. Umat Tuhan sama-sama tinggi. Katakan tepuk tangan semua. Yuk goyang sama-sama yuk, come on. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Are you ready, GPPRJ? Come on. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Tepuk tangan, come on. Yuk sama-sama yuk. Come on. Say. Sungguh kau mempesona, Mana suaranya, katakan come on. segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam
ku bersuka. Mana suaranya? Come on. Melangkah di jalanmu. Sekali lagi ya. Mahkota siap. 1, 2, 3, say, come on, say. Kau bahkan kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah mengubahkan setiap hidup kami menjadi yang baru sesuai dengan yang Kau mau Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Engkau terus mencurahkan berkat keselamatan atas bangsa kami. Boleh bangsa kami menjadi berkat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Juga kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, serta seluruh kabinet menteri yang ada dalam masa jabatan yang ada Tuhan. Mereka boleh menyelesaikan setiap program, setiap permasalahan yang ada di bangsa ini dengan tanggung jawab, dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan yang baru. Engkau turut campur tangan Tuhan. Mereka boleh menyusun, melahirkan setiap program-program yang baik, yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan kami minta hati-Mu Tuhan ada atas para pemimpin kami di bangsa ini. Mereka boleh mengasihi rakyat, mereka boleh mengasihi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Juga kami membawa gembala sidang kami Pak Niko. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan, atas tuntunan-Mu. Engkau terus urapi Pak Niko, membawa pesan Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berkati kesehatan dan seluruh keluarga besar Pak Niko aman dalam perlindungan Tuhan. Juga kami membawa gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Kami berdoa, kami menopang pengembalaan dan pelayanan hamba-Mu di CK7 untuk membawa setiap kami menjadi murid-murid Kristus yang radikal. Berkati kesehatan hamba-Mu, keluarga dan keluarga besarnya. Kami berdoa perlindungan Mazmur 91 menjadi bagian dalam keluarga besar Dr. Yanto. Juga di era Pentakosta ketiga, kami bersyukur atas penggenapan janji Tuhan bahwa di era Pentakosta ketiga ini anak-anak muda akan dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan kami berdoa untuk anak-anak muda di tempat ini, Engkau akan dipenuhi oleh hikmat Allah. Dimanapun Engkau ditempatkan Tuhan, Engkau akan menjadi generasi yang unggul. Engkau akan disebut dunia orang-orang yang berhikmat, yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita percaya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Ada di sebelah kanan saya, selamat datang di GBI PRJ. Baik, bagi para jiwa baru yang baru pertama kali hadir beribadah di GBPRJ, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang tertera di depan layar. Baik, saat ini kita akan menyaksikan news untuk beberapa minggu ke depan. Untuk tim multimedia dipersilahkan.
Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 21 Juli 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Roni Manuel atau Mongol. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benin Lim. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2PM Service. Unit komunitas CK7 terdiri atas Dads for Life Indonesia, Community of Love, dan Women of Integrity bekerja sama dengan Rumah Sakit Royal Progress mengadakan Dads Coffee Talk dengan tema yang menarik, The Role of Fathers in Boosting Children's Psychological Intelligence. Acara tersebut diadakan pada hari Sabtu 20 Juli 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di Integrity Convention Center ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Jalan Angkasa Kafling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan narasumber Ibu Nana Gerhana, yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman berharga tentang bagaimana peran seorang ayah dapat mendukung perkembangan psikologi anak-anak kita. Dengan biaya pendaftaran Rp50.000 per pax, sudah termasuk souvenir dan makan malam. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti acara tersebut dengan mendaftarkan diri melalui scan QR Code tersebut. Dan untuk info lengkap dapat menghubungi 0818 0886 3188. Kay, berapa lama lagi nih? Sabar, tinggal 1 minggu lagi. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore. Saya Suryanto dari Dads for Life Indonesia, komunitas Ayah CK7. Minggu depan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024,
Gereja kita akan mengadakan acara talk show. Gereja kita mendatangkan narasumber dari Rumah Sakit Royal Progress, yaitu psikolog Nana Gerhana. Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang menghabiskan banyak waktunya bersama ayahnya akan memiliki IQ yang lebih tinggi. Dan penelitian tersebut juga menyatakan bahwa ayah yang mengambil peran lebih banyak lagi dalam pola mengasuh anak-anaknya akan tumbuh menjadi lebih cerdas. Nah, bagi moms and dads, bapak dan ibu yang ingin tahu lebih lagi, kami minta untuk segera daftar. Caranya dengan men-scan QR code di layar ini, ataupun kami juga membuka counter registrasi yang ada di depan, di sebelah kanan pintu. Terima kasih, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang setia dalam hidup setiap kita, amin. Mungkin hari-hari ini ada dari setiap kita yang mungkin sedang menanti janji Tuhan. Banyak dari kita yang bertanya apakah janji Tuhan akan benar-benar digenapi dalam hidup setiap kita. Tapi hari ini mari sama-sama kita kembali ke Tuhan. Sama-sama kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang begitu setia dalam hidup setiap kita. Sama-sama kita angkat tangan, kita menyatakan, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam hidupku. Di setiap kami, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, Tuhan. Bawa hati kami, bawa hidup kami, Tuhan Yesus. Kami tahu, Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia. Engkau adalah Allah kami yang selalu berjalan bersama setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Kami rasakan kasih-Mu dalam hidup setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang
bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat. Kami percaya Tuhan, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi di setiap kami Tuhan. Dengarlah seruan setiap kami Tuhan Yesus. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari dengan segenap hati-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, kami percaya kepada-Mu Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yesus, kami rasakan kasih-Mu dalam hidup kami, Yesus. Makasih Yesus. Katakan bersama-sama, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, amin, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, amin, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami sangat percaya Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Kami tidak meragukan kasih-Mu buat kami, karena Engkau telah mati di kayu salib menanggung dosa kami. Selagi kami masih menolak, selagi kami masih berontak kepada Engkau, tapi Engkau telah buktikan cinta-Mu kepada kami. Karena itu Bapa, kami tahu satu hal, selama kami hidup, tidak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam hidup kami tanpa seizin Engkau. Kalau Kau izinkan itu terjadi, semuanya hanya mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong Roh Kudus
Roh hikmah dan pewahyuan bekerjalah dengan jelas, dengan gamblang, sehingga lewat pembacaan firman Tuhan kami dapat kenal Yesus dengan benar dan kami bertumbuh dalam pengertian dan takut akan Tuhan, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami perintahkan dalam nama Yesus jiwa kami semua tenang, takluk dan tunduk hanya pada pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk. Kita akan segera membaca Lukas pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama dengan bersuara. Jangan ada satupun yang diam ya. Yuk baca dengan bersuara, karena inilah cara kita menyimpan firman dalam hati kita. Lukas 6 ayat yang ke-46. Lukas 6 ayat 46 kita baca bersama 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Saudara, Tuhan Yesus sendiri ngomong sama kita. Mengapa engkau berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Orang yang bisa memanggil Yesus itu Tuhan, berarti orang itu tahu dan mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dia bisa melakukan segala perkara. Tetapi sebaliknya, kenapa orang yang sudah berseru Tuhan, Tuhan, manggil Yesus Tuhan, Tuhan, atau Tuan, atau Raja, tapi kenyataannya sebaliknya dia tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Kenapa? Kita melihat kan di sekeliling kita banyak orang yang berkata, oh kalau ngomong Yesus hebat, Tuhan, Tuhan, oh Tuhan hebat, Tuhanku luar biasa. Tapi dalam kehidupannya sehari-hari, dia tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Ini aneh saudara. Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa? Sudah nyebut Yesus Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Yesus berkata begini, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Anda gini, enak, sudah nyakitin hati orang suruh diampuni. Anda kesel. Anda suruh ngampuni, Anda gak mau. Yesus berkata, seorang suami harus mengasihi istrinya. Suami-suami berkata, ya kalau istriku tunduk nurut sama aku ya aku kasihi. Padahal Yesus gak berkata pakai syarat loh. Enggak loh. Yesus memberi perintah kepada kita untuk saling mengasihi tanpa syarat. Wah Bapak itu amin. Betul ya Pak? Kita lihat. Ayo Yohanes 13. Benar gak Yesus itu mengasihi kita tanpa syarat? Dan mengajar kita untuk mengasihi tanpa syarat. Yohanes 13 ayat 34. Baca bersama ya. 3, 2, 1. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Perhatikan, Tuhan itu memberikan perintah baru buat kita, untuk kita ini mengasihi tanpa syarat. Yesus mengasihi kita pakai syarat gak? Enggak kan? Yesus gak bilang begini, aku akan mati buat dosamu kalau engkau bertobat. Kalau engkau terima aku akan mati buat kamu. Enggak. Selagi kita masih menolak, selagi kita masih berontak, selagi kita belum percaya kepada Dia,
Yesus sudah tunjukkan kasihnya dengan dia mati di kayu salib. Nanggung dosa kita. Kenapa sekarang ujung-ujungnya suami mengasihi istri dengan syarat? Kalau istriku tunduk, aku akan kasihi dia. Kalau dia nggak tunduk sama aku, nehi. Istri-istri demikian, tunduk kepada suami. Tapi istri-istri berkata, kalau suamiku sudah bisa mencukupi segala keperluanku, mencukupkan segala kebutuhanku, nanti aku tunduk sama dia. Bersyarat. Anak-anak hormat ke orang tua dengan syarat. Kalau orang tuaku benar, kalau orang tuaku pelihara aku, mencukupkan segala kebutuhanku, baru aku akan hormati dia dan tunduk, menghormati dia dan taat. Enggak ada syaratnya. Mengasihi tanpa syarat. Ukurannya siapa? Ukurannya siapa Bapak Ibu? Yesus seperti aku. Akunya besar atau kecil? Besar. Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Kalau Anda percaya Yesus itu Tuhan, perkataannya benar, perintahnya benar, nggak mungkin loh Anda nggak nurut. Karena perkataannya Yesus itu harus dituruti. Karena perkataannya Yesus itu roh dan hidup. Percaya? Yohanes 6 ayat yang ke-63. Kenapa kita harus menuruti perintah Yesus? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu roh dan hidup. Kalau bilang roh dan hidup terjadi enggak? Pasti. Ada banyak orang yang berkata, aku hidup dalam roh. Ujung-ujungnya yang dikerjakan kelenik. Suruh ngampuni nggak bisa, suruh tunduk sama suami nggak bisa, suruh mengasihi istri nggak bisa, suruh hormat orang tua nggak bisa, suruh membalas kejahatan dengan kebaikan nggak bisa. Tapi kalau berdoa keliling, pakai nih ikat kepala, bawa panji-panji, keliling-keliling dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus tanah dilubangi, tanah dibuat lubang, dikasih firman yang digulung setelah diketek, ditulis pakai tangan, digulung. Ayatnya dicemplungin, dimasukin ke lubang itu, ditutup sama apa namanya? Tanah lagi. Terus dikasih panji-panji, dikasih tongkat, ada kainnya, tulisannya Immanuel. Itukah yang dinamakan hidup berjalan dalam roh? Itu kelenik. Itu kelenik. Yang kalau orang Kristen berkata hidup dalam roh, dia harus melakukan firman Tuhan. Karena firman itu roh dan hidup. Jangan main-main. Kalau Anda menghina firman, bagaimana akibatnya? Kita lihat yuk. Amsal 19 ayat yang ke-16. Kita baca bersama 2, 3. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman, siapa yang menghina firman akan mati. Berapa banyak orang Kristen tiap minggu ke gereja, tapi menghina firman. Menganggap firman itu tidak bisa merubah yang tidak ada menjadi ada. Menganggap firman ini nggak ada apa-apanya. Ini bahaya loh. Orang Kristen yang model gitu akan mati. Kerohaniannya akan mati lebih dulu. Bukan tubuhnya, ke gereja. Tapi tidak ada spirit roh yang membara. Semangatnya nggak ada. Bahaya.
Siapa menghina firman, dia akan mati. Ya, saya nggak akan kupas ini. Kalau kupas ini, Anda boleh nanti lihat punyanya, mana tadi kebaktian pagi? Alam Sutra. Nanti lihat videonya aja. Karena saya nggak punya waktu panjang, silakan Anda lihat supaya saya tidak mengulang pelajaran ini. Tapi yang saya ingin katakan, Anda tidak boleh menghina firman. Anda nggak boleh meremehkan firman. Karena firman ini punya roh dan kehidupan. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya akan tetap tinggal kekal selamanya. Oke? Berikan kemuliaan buat Roh Kudus yang kasih firman buat kita. Ayo kita lihat Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13 kita baca bersama. 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Dia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dia akan terima balasan. Dengar 2 kata. Siapa menghina firman akan mati. Siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Akibatnya apa? Anda tidak akan menggenapkan janji Tuhan. Anda boleh berdoa puasa sampai mulutmu berbusa. Anda boleh berdoa tiap hari berjam-jam sampai mulutmu robek dari kanan ke kiri. Kalau Anda sebagai anak tidak hormat orang tua, jangan harap hidupmu bahagia dan panjang umur. Gak bisa. Itu adalah hukum. Oke? Ini hukum loh. Hormat orang tua itu hukum. Mengasihi istri itu hukum. Tunduk kepada suami itu hukum. Perintah yang gak bisa gak dituruti. Coba ya, lihat ke sini. Nih, saya cuma bawa tisu, gak persiapan. Coba, apapun yang kita lempar ke atas, ini ya, pasti gimana? Jatuh ke bawah. Anda suka gak suka, Anda percaya gak percaya, Anda mau gak mau, Anda seneng gak seneng, apapun yang kita lempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Ini yang namanya hukum. Kenapa kok bisa jatuh ke bawah? Karena adanya hukum gaya tarik bumi, gravitasi. Demikian dengan kehidupan kita, ada hukum. Kalau Anda kepengen bahagia dan panjang umur, hormati orang tuamu. Kalau Anda kepengen diberkati Tuhan, rumah tanggamu, belajar kasih istrimu dan istri hormati dan tunduk kepada suami. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagian kita. Amin. Saya sering kali ngomong gini, orang Kristen itu aneh. Suka berdoa dan suka melayani. Tapi kehidupan sehari-harinya nabrak hukum. Hukum ditabrak terus. Gimana dia nggak babak belur? Yang salah siapa? Kesalahan tidak ada di pihak Tuhan. Kesalahan pasti di pihak kita kalau janjinya tidak tergenapi. Oke? Kita lihat. Karena perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu roh dan hidup. Maka Anda dan saya mulai hari ini harus berani melakukan apa yang Yesus katakan. Supaya Anda tidak rugi. Oke? Kita lihat. Yesaya 55 ayat 11, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang Dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini loh, karena perkataan Yesus itu roh dan hidup. Ketika Yesus berkata, Lazarus bangkit. Lazarus yang mati bangkit. Dia hidup, dia bangkit. Gak jadi zombie. Tapi dia bangkit dan hidup. Bisa bergerak, bisa bicara, bisa melakukan segala sesuatu dengan normal. Roh dan hidup. Ketika dia berkata kepada orang timpang, bangkitlah, angkat
angkatlah tilammu dan berjalanlah. Apakah perkataan Yesus gagal? Orang yang lumpuh itu nggak jalan? Jalan. Ketika dia berkata kepada Tabita, ketika dia berkata kepada setan, pergi kamu setan, pergi nggak setan? Pergi. Tabitanya bangkit nggak? Bangkit. Orang kusta sembuh. Orang buta melihat. Karena perkataan yang keluar dari mulutnya itu roh dan hidup. Nggak ada yang bisa merintangi dia. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi dia akan berhasil dalam apa yang disuruhkan. Dan akan terjadi seperti yang diperintahkan. Mazmur 33 ayat yang ke-9. Mazmur 33 ayat 9 kita baca bersama 2, 3. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah. Dia memberi perintah. Maka semuanya maka ada. Semuanya ada. Masih ragu sama firman? Mau nggak melakukan apa yang Yesus katakan? Amin. Sekarang kita lihat Roma 9. Roma 9 ayat 28. Kita baca bersama 2, 3. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Akan dilakukan Tuhan di mana? Firman itu bukan untuk di surga, tapi firman itu akan dilakukan Tuhan di bumi. Anda dan saya tinggal di mana? Percaya Yesus? Percaya. Akan dilakukan firman itu di mana? Di bumi. Selama Anda dan saya hidup, Anda mau lihat perkataan Yesus terjadi di bumi? Dalam hidup Anda dan saya? Mau? Oke. Dilakukannya seperti apa? Akan dilakukan Tuhan di bumi? Sempurna dan segera. Sempurna dan segera. Kata segera itu berarti apa? Bertele-tele atau enggak? Segera. Cepat. Akan segera datang. Kalau Anda kepengen firman itu segera, perkataan Yesus segera terjadi dalam hidup Anda dan saya. Lakukan bagian Anda dan saya. Berseru kepada Yesus. Tapi lakukan apa yang Yesus perintahkan. Apa yang Yesus katakan, lakukan. Anda tidak akan rugi. Tapi Anda akan melihat hidup ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Coba ya lihat tayangan sebentar. Silakan. Dan langsung saja Andini, malam masih berlanjut. Kami akan lanjutkan penganugerahan Kick and the Heroes 2019. Selanjutnya kami undang Profesor Renald Kasali mewakili Dewan Juri Kick and the Heroes 2019 untuk memberikan penghargaan berikutnya. Sebuah desa yang miskin dan tanpa harapan berhasil menjadi desa yang makmur, bahkan menjadi desa percontohan nasional. Ini berkat tangan dingin seorang perempuan yang memiliki kekuatan tekad untuk melakukan suatu perubahan. Di tengah keterbatasan penglihatan, sosok inspiratif ini membantu meningkatkan perekonomian desa. Ia ciptakan pelatihan kerja bagi warga di berbagai desa agar mereka bisa hidup mandiri dan berdikari. Tak hanya itu, ia juga membangun sarana pendidikan yang dapat dinikmati secara cuma-cuma oleh masyarakat. Baginya keterbatasan fisik bukanlah penghalang dalam menyebarkan kebaikan. Siapakah dia? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Tuhan Maha Besar, tidak ada hal yang sulit baginya. Pertolongan akan datang bagi mereka yang percaya dan selalu berdoa. Pada
pada tahun 80-an desa Teloguru masih menjadi desa tertinggal. Mengapa demikian? Karena termasuk alamnya kurang mendukung di dalam dunia pertanian maupun peternakan. Pertanian sering gagal panen oleh karena ada gangguan hama tikus, juga kekeringan. Kemudian pada tahun 2007 kami ketemu dari unsur swasta yaitu Ibu Elizabeth Philip, ada perubahan-perubahan. Contohnya, karena adanya kekeringan pada musim kemarau tidak ada sumber air, maka kita dibuatkan sumur-sumur di tengah sawah, di lokasi persawahan penduduk, jumlahnya 1.200 sumur. Itu juga termasuk pengembangan burung hantu Tito Alba, penggemukan sapi, pemeliharaan sapi, kambing, juga perikanan. Kemudian juga dibuatkan gedung LPKS, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Di sini untuk menggembleng warga kami di dalam meningkatkan sumber daya manusia, SDM-nya itu juga digarap, termasuk juga koperasi. Satu kali ketika di tengah-tengah kebaktian, jemaat menyanyikan, "Ku mau di sana waktu Tuhan datang, ku mau di sana perang dimenangkan, ku mau di sana waktu musuh jatuh," bla 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 bla. Roh Kudus nanya gini sama saya, "Emangnya benar kamu mau di kemana aku ada kamu mau?" Saya bilang, "Mau Tuhan." "Sekarang kamu tahu aku di mana?" "Gak tahu." Mata saya dibuka, saya dapat penglihatan. Saya melihat Tuhan ada di sawah-sawah, hamparan sawah ladang, ada di kandang-kandang. Setelah itu Tuhan berkata begini sama saya, "Nih aku ada di kandang, di sawah-sawah, ada di ladang, aku ada di kandang-kandang, kamu mau ada di sini?" "Mau." "Kerjakan." Saya melangkah tanpa dukungan siapapun, hanya karena perkataan Yesus. Saya melangkah, saya mulai memberi bantuan masyarakat yang mau bertani, beternak, yang mau jualan, yang mau dagang dan sebagainya. Singkat cerita, ada 20 desa lebih yang kami tolong. Tapi tiba-tiba ketika ada satu desa yang lagi bangun kandang, datanglah 2 orang, saudara kita, sepupu ya. Dia berkata, saudara tiri kita, dia bilang gini, "Ini lagi ngapain? Buat kandang sapi. Dapat bantuan dari siapa? Dari pemerintah?" "Enggak, dari Bu Elizabeth." "Apa yang dibantu cuman orang Kristen. Kalau saya mau boleh enggak?" Ketika dia ketemu saya bilang, "Kalau Bapak mau saya bantu. Karena Bapak saudara saya juga kan." Yesus suruh nolong kita, suruh pakai bedain suku bangsa, suruh bedain agama. Mesti ngomong dulu aku tolong tapi kamu janji mau ikut Yesus. Saya lakukan. Akhirnya kembalilah saya masuk ke desa itu. Karena ketika mereka bangun desa, Pak Kepala Desanya muncul. "Kalian ngapain? Punya kegiatan bangun kandang Pak. Dapat bantuan dari mana?" "Dari Bu Elizabeth Philip." Mereka minta bantuan dari pemerintah 2 tahun belum juga dapat. Sudah difoto dan sebagainya, nggak pernah datang bantuan. Ini kok enak cepat sekali. Singkat cerita saya dipanggil, diinterogasi dengan kepala desa, dengan Muspika dan dari Pamong, perangkat desa semuanya. Mereka tahu nama saya Elizabeth Philip. Mereka ngerti kalau saya Kristen. Dan mereka tahu kulit saya putih, saya orang Chinese. Ketika saya ditanya, "Tujuan Bu Elizabeth ngapain ke sini?" Saya ngerti kecurigaan mereka. Saya jawab, "Saya ke sini cuma kepengen mementaskan masyarakat dari kemiskinan. Saya memang orang Kristen tapi saya nggak akan mengkristenkan Anda. Karena kekristenan itu panggilan. Kalau Anda nggak dipanggil, Anda nggak akan pernah jadi orang Kristen. Saya memang orang Chinese, tapi saya akan membantu kalian." Singkat cerita, masuklah akhirnya mereka terima saya tanpa kecurigaan.
saya bisa masuk ke desa itu. Desa yang tadinya IDT dengan desa tertinggal dan termiskin. Hari ini Tuhan ubah menjadi desa yang diberkati Tuhan. Amin. Teman-teman saya marah. Gila kamu. Desa kayak gitu kering kerontang. Gak ada air. Tikusnya begitu banyak. Tapi saya berkata, Tuhan ada bersama saya di sini. Saya akan garap desa ini. Saya ambil kesepakatan dengan Pak Lurah dan penduduk. Kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Jadi sebelum kita melakukan segala sesuatu kita berdoa. Dan ketika berdoa pertama kali yang saya suruh berdoa adalah Pak Kiai. Monggo Bapak jenengan donga rumiyin. Doa duluan. Setelah Pak Kiai selesai baru saya berdoa menurut iman saya. Enggak ada satupun mereka yang marah sama saya. Mereka terima dengan sukacita. Akhirnya hari ini Tuhan memberkati desa ini. Saudara, bangun sumur dari cuman 5, saya punya uang cuman 5 untuk bangun sumur 5. Akhirnya jadi 1.300. Tadi 1.200 ya, jadi 1.300. Buat jembatan, betulin semuanya. Saudaraku, kalau saya nggak ngikuti perintah Tuhan, saya nggak lihat kemuliaan Tuhan loh. Saya nggak ngelihat loh bahwa Tuhan itu dahsyat loh. Serius. Ya, saya bukan lulusan insinyur pertanian atau peternakan. Saya lulusan S3. S3 saya, SD, SMP. Aku nggak pernah sekolah SMA. Nggak ada yang bayarin saya duit. Nggak punya duit, orang miskin. S3 saya, SD, SMP, dan SGTK. Singkatan dari sekolah gagal terus kawin. Jadi kalau tanya ijazah saya, SGTK. Sekolah gagal terus kawin, ijazah saya. Buta lagi saudara. Kalau secara manusia, mungkinkah saya bisa melakukan itu? Enggak mungkin. Sangat gak mungkin. Saya jalan aja kalau gak digandeng aja saya gak jalan. Mungkinkah saya bisa mementaskan masyarakat dari kemiskinan? Enggak mungkin. Saya ini penginjil yang gak punya gaji. Saya gak terima gaji, gak punya bayaran. Tapi saya melakukan dengan pertolongan yang dari kerajaan surga. Amin. Kebutuhan saya nggak pernah minta, saya nggak pernah cari donatur, saya nggak pernah buat proposal. Saya cuma punya percayaan. Tuhan itu majikanku, nggak ada babu golek duit majikan, nggak ada pembantu cariin duit majikan. Kalau Tuhan suruh saya, berarti Dia bertanggung jawab menyediakan semua kebutuhan saya. Nyata terjadi. Kalau nggak terjadi, saya nggak dapat penghargaan Kick Andy Heroes 2019. Saya dapat itu karena saya nurut sama Tuhan loh. Bukan saya yang cari panggung loh, dan saya nggak cari loh. Tahun 2022, akhir saya mendapat penghargaan dari BPIP. Apa itu? Badan Pelaku Ideologi Pancasila. Dari pemerintah. Kenapa? Karena cuma nurut sama Tuhan. Melakukan perintahnya. Apa yang dikatakan saya lakukan. Dan saya membuktikan Yesusku bukan pendusta. Yesusku bukan pembohong. Tapi Yesusku adalah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Amin. Maka berbahagialah orang yang telah menjadi percaya kepadanya. Karena apapun yang dikatakan kepada kita semua akan terjadi. Kalau Anda nggak pernah melakukan, Anda nggak akan pernah tahu bahwa firman itu dahsyat sekali. Bagaimana saya menjadi seorang istri yang harus tunduk kepada suami yang keras. Tapi saya menggenapkan 1 Petrus 3 ayat 1. Tanpa perkataan seorang istri memenangkan suaminya yang tidak hidup dalam kebenaran. Tapi dia menjadi orang benar sekarang. Amin. Tapi dia sudah pulang ke surga. Ada pelajarannya di Motherwise itu saya pernah ngajar sekian tahun.
Dan sekarang multimedia ada tayangan yang kedua yang tentang SMK. Nih, Tuhan suruh saya buat ini sekarang. SMK Bagimu Negeriku didirikan pada tahun 2011 yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Sekolah ini terbentuk karena kerinduan hati Ibu Elizabeth Philip untuk anak-anak negeri yang memiliki latar belakang kurang mampu tetapi mempunyai semangat belajar yang tinggi. Halo, perkenalkan nama ini saya. Anak dari pedalaman Paniai, Papua. Sampai ke Paniai dia harus jalan 2 minggu jalan di kaki. Daerah pedalaman, yaitu di Bugalaga. Ada orang yang menawarkan saya untuk masuk di sekolah SMK Bagimu Negeri. Di sekolah ini saya mengambil atau memilih jurusan bisnis, konstruksi, dan properti. Pembelajaran di SMK Anak Bagimu ini Negeri. sentimeter aja nggak bisa. Setengah ditambah setengah berapa? Jawabnya 44. Dan pernah diajarkan untuk membuat desain rumah dan juga untuk membuat pengukuran tanah. Sekarang desainnya Dan dia ada menjadi juga juara. teman-teman saya yang langsung praktek di sana dan di sana diajarkan di dunia kerja industri, yaitu pembangunan greenhouse. Nama saya Titis Diawardani, asal saya dari Purwodadi. Saya tinggal bersama nenek saya dan saudara-saudara saya. Waktu kelas 3 SMP itu nenek saya meninggal. Dan setelah itu saya bingung mau melanjutin kemana karena orang tua saya sudah bercerai. Lalu saudara-saudara saya menyarankan untuk bekerja, tetapi saya ingin melanjutkan sekolah. Saya memilih jurusan Tata Boga ini karena saya suka memasak dan saya senang sekali tentang dunia memasak. Awalnya sih agak susah karena peralatan dan alat-alat yang di SMK Bagimu Negeriku ini sudah canggih. Tetapi karena bantuan guru produktif dan praktisi saya bisa menjalankannya dengan lancar. Saya juga ikut event-event yang ada di sekolah ini. Selain itu juga tidak hanya memasak sebenarnya, tetapi kami juga diajarkan untuk menghitung gizi pada makanan, cara menyajikan makanan dengan baik dan benar. Lalu saya juga... Oke. Saudara, ketika Tuhan kasih beban di hati saya, dengan pertanyaan anak-anak di pedalaman hutan yang bertanya, Bu Elizabeth, apakah yang bisa sekolah cuma orang kota dan orang kaya? Bagaimana nasib kami yang ada di hutan? Ketika saya ada di pedalaman Riau, Dumai, ketika saya ada di pedalaman Kalimantan, di Papua, anak bertanya demikian. Akhirnya saya berkata, oke Tuhan, aku mau buat sekolah khusus untuk orang miskin yang mau sekolah. Gratis, makan sehari 3 kali, semua boarding school ya. Dari seragam, sepatu, sandal, semuanya gratis, nggak ada yang bayar. Pengeluaran kami luar biasa, 1 bulan 800 juta. Tapi saya nggak pernah minta orang. Tuhan nggak pernah terlambat. Sekolah ini sudah berjalan 13 tahun tanpa saya minta 1 sen pun kepada siapapun. Tapi tiba-tiba ada aja donatur yang datang, yang memberikan CSR dan sebagainya. Anak-anak ketika datang kepalanya busuk, baunya busuk, kepalanya kutu semua. Datang tidak pakai sandal, gak pakai pakaian dalam. Tapi semua terlengkapi di SMK oleh karena tangan Tuhan. Saya dapat sumbangan dari beberapa teman yang punya perusahaan sepatu, sandal dan sebagainya. Yang hari ini membanggakan apa saudara? Anak-anak kami tersebar ke beberapa daerah dan negara. Ada yang 13 anak di Jepang, ada yang dapat beasiswa ke Beijing, ada sampai yang ke Finlandia, ada yang di Kambodia, buka catering rumah makan di sana, kafe di sana. Dan itu semua untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu gak pernah salah memberi perintah buat kita. Amin. Ketika pandemi 3,5 tahun, sekolah yang berbayar, gurunya didiskon 30-50%, dipotong gajinya. Sekolah kami anaknya nggak bayar 1 sen pun. Tapi guru-guru nggak ada yang dipotong. Mereka bisa bayaran 100%.
bisa terima THR, bisa semuanya. Bukan karena kuat dan gagah Elizabeth Philip, tapi semua karena Tuhan Yesusku yang ajaib. Teman-teman saya ketika saya buat sekolah, teman-teman saya bilang ini, gila kamu, kebutuhan gede kayak gitu. Kamu itu gak punya gaji, gak punya pabrik, gak punya donatur. Tapi kenapa kamu berani-berani buat? Iya, aku berani karena Tuhanku yang suruh aku. Saya percaya kalau Dia berfirman, semuanya pasti jadi. Yang tidak ada jadi ada. Mau bukti lagi, saya terlalu banyak punya bukti. Ketika kas nggak ada duit, tiba-tiba ya ada orang dari luar negeri, dari Malaysia datang. Cuman kepengen ketemu, kenalan sama saya. Pulang ke negaranya, ke Malaysia, dia kirim uang. Pas butuh buat gajian guru. Selesai tepat waktu. Dahsyat, dahsyat. Ketika kemarin kekurangan beras karena satu hari kami masak 120 sampai 150 kilo. Untuk ngasih makan anak 400 sehari 3 kali. Saudara, ketika kami nggak punya beras habis. Tuhan itu bisa menolong tepat waktunya. Ada satu gereja, nggak tahu dalam acara apa, dia mengumpulkan beras. Dan sisa 1,5 ton. Kok dia tahu dan dikasih ke tempat kami, bagimu negeriku. Jalannya itu selalu ada. Jalannya tuh nggak pernah bisa dimengerti. Kalau ditangkap pakai otak kita ini nggak masuk di akal. Tapi Tuhan nggak pernah kekurangan cara. Tuhan nggak pernah kekurangan jalan. Dia adalah jalan. Selama kita punya Yesus, kita punya solusi. Amin. Karena itu hari ini pertanyaan Yesus kita jawab. Kalau Dia berkata, mengemang kamu memanggil berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Padahal kamu gak melakukan apa yang kukatakan kepadamu. Hari ini bertobat. Berkata, Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan. Tuhan Yesus Engkau Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan. Yang bagimu tidak ada yang mustahil. Dan aku mau melakukan apa yang Kau katakan. Karena perkataanmu roh dan hidup. Perkataanmu akan Kau kerjakan di bumi sempurna dan segera. Maka berbahagialah aku yang telah menjadi percaya kepada firman-Mu. Karena apapun yang Kau katakan kepadaku semua akan terjadi. Dan aku akan jadi saksi-Mu, memuliakan Engkau selama hidupku. Amin. Tundukkan kepalamu, berikan kemuliaan bagi Yesus. Amin. Oh, haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Katakan saudara bersama, ajarku. Ajarku mengerti. Amin. Segala rencana-Mu. Ajarku berserah. Amin. Hanya padamu. Pimpin jalanku. Pimpinlah jalanku. Amin, Jesus. Dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu.
rancangan Tuhan dalam hidup kita bukan kecelakaan? Anda yang percaya boleh bangkit berdiri. Anda percaya Bapa kita itu Bapa yang ajaib rancangannya? Dia Bapa yang sanggup menyediakan segala kebutuhan kita sebelum kita minta kepada Dia. Kalau Anda percaya, Anda akan berkata ya kepada firman Tuhan. Anda gak akan ragu-ragu dan Anda tidak akan bimbang lagi. Tapi Anda berkata, Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih hidup untuk menyatakan kepada dunia bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang Maha Kasih, penyayang, Allah yang ajaib, Bapa yang setia. Kalau Anda percaya, naikkan pujian ini dengan hati kita. Bapakku, Bapakku. Bapakku, ajaib segala Yesus, terima kasih untuk firman yang Kau berikan buat kami hari ini. Kami gak akan lagi cuma memanggil Kau Tuhan, Tuhan, tanpa kami menuruti perintah-Mu. Kami mau melakukan apa yang Kau katakan kepada kami. Dan kami akan menjadi orang yang berbahagia. Karena apa yang Kau katakan kepada kami semua akan terjadi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau baik. Apa lepaskan berkat-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini. Katakan Bapakku. Apa lepaskan berkat yang terbaik. Karunia iman yang sanggup mengalahkan dunia akan bekerja dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan, Tuhanku, saya serahkan mimbar ini kembali kepada pemimpin pujian. Katakan Engkau sanggup Tuhan Yesus. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadi. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Haleluya. Silakan duduk saudara semua. Saudara diberkati, amin. Ucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Evangelis Elizabeth Philip untuk firman Tuhan, terus memberkati ibu dan juga serta keluarga yang ada. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan Yesus. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tanganmu. Dengan cepat teman-teman pengerja akan membantu saudara untuk memberikan amplop. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara. Dan pastikan pada saat Anda men-scan kris yang ada tercantum atas nama Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah persiapkan persembahannya saudara, saya undang sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita berdiri, kita akan doa deklarasi untuk persembahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami mau persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberikan persembahan terus memberkati kita semua. Yang ku miliki semuanya daripada-Mu. Amin. Dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Saudara yang sedang memberikan persembahan, sama-sama kita bagi beri saudara. Kita akan tutup ibadah pada hari ini. Yang ku miliki semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa
Sahabat kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini ya Bapa. Kami terima kasih dan mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Ibu Elizabeth ya Bapa. Kami berdoa kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu ya Bapa, memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati kesehatannya yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa, yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Yang memiliki masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil dan beruntung ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu yang terbaik. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, pada VOP kali ini kita akan membahas mengenai prophetic integrity. Sebelum kita membahas mengenai hal tersebut, saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Pada tahun 1992, negara Korea Selatan pernah dihebohkan dengan sebuah aliran gereja sesat yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan mengangkat jemaatnya pada tanggal 28 Oktober 1992. Ini mengakibatkan seluruh jemaat dari gereja ini yang berjumlah lebih dari 150.000 orang menjual semua harta miliknya dan mendonasikannya kepada gereja tersebut. Namun tentu saja, pada tanggal itu Tuhan Yesus tidak pernah menjemput mereka. Akibatnya, banyak dari jemaat gereja itu stres dan kejadian ini menjadi krisis sosial terbesar di Korea Selatan saat itu. Peristiwa tersebut merupakan salah satu dari banyak kasus yang serupa, di mana seseorang mengaku sebagai nabi dan mengeluarkan pernyataan yang diklaim sebagai pesan dari Roh Kudus atau Allah sendiri. Ditambah dengan berkembangnya teknologi informasi seperti sekarang ini, kasus serupa semakin banyak kita temui, baik di media sosial atau internet. Mereka yang mengaku sebagai nabi atau mendapatkan karunia kenabian mengeluarkan pernyataan atau nubuatan tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan tidak teruji tanpa memikirkan dampak negatif dari pernyataan tersebut. Tidak sedikit dari mereka juga melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik untuk mendapatkan dukungan, kekuasaan, atau keuntungan finansial. Padahal, dalam keadaan apapun, seorang nabi atau mereka yang bergerak di dalam pelayanan kenabian tidak boleh memungut biaya apapun untuk menyampaikan pesan kenabian. Kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi. Salah satunya juga dikarenakan adanya kesalahpahaman tentang pelayanan kenabian dan nubuatan. Beberapa orang percaya masih mempunyai pemahaman bahwa para nabi berfungsi sebagai peramal, sehingga seringkali mereka diminta untuk memuaskan keingintahuan orang tentang masa depan. Dengan pemahaman yang salah seperti ini, banyak dari orang percaya menempatkan pelayanan kenabian dan nubuatan di posisi yang lebih tinggi, sehingga mereka dengan sukarela patuh secara seutuhnya dengan perkataan oknum-oknum nabi tersebut. Kesalahpahaman ini membuat banyak terjadi manipulasi. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya harus mempunyai pemahaman yang benar mengenai karunia kenabian dan nubuatan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama mendorong setiap orang percaya untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, terutama karunia bernubuat. Oleh karena itu, gereja dan komunitas di dalamnya harus menciptakan sebuah lingkungan di mana karunia nubuat dapat berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu mendorong kebebasan di dalam roh, di dalam setiap pertemuan-pertemuan yang ada, serta memberikan ruang bagi ucapan-ucapan spontan, sebagaimana tuntunan Roh Kudus dalam suasana yang dipenuhi dengan iman. Tetapi, semua ini harus dilakukan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan yang tepat. Fungsi umum dari karunia bernubuat adalah untuk membangun, menasihati, dan menghibur.
Selain itu juga, karunia bernubuat berfungsi untuk membawa orang yang belum percaya kepada pertobatan dan menunjukkan realitas Allah kepada mereka. Hal yang mendasar dari roh nubuat adalah kesaksian tentang Yesus. Oleh karena itu, tujuan akhir dari pelayanan nubuat adalah untuk meninggikan ketuhanan Yesus Kristus. Kita juga harus menyadari dan memahami bahwa perkataan nubuat di masa kini tidak memiliki tingkat inspirasi dan otoritas yang sama dengan kitab suci. Kita percaya, kitab suci merupakan perkataan Allah yang tidak dapat salah. Namun, kitab suci yang sempurna itu tidak selalu dikomunikasikan dengan sempurna oleh para nabi hari ini. Alkitab juga mengatakan bahwa kita saat ini tidak mengetahui secara lengkap dan bernubuat secara tidak sempurna. Hanya firman yang tertulislah yang dapat mengklaim diri sebagai firman Allah yang tidak pernah salah. Sehingga semua perkataan nubuatan pada zaman ini harus sejalan dan sesuai dengan firman Allah yang tertulis. Di sisi lain, kita sebagai orang percaya boleh bernubuat dan belajar menyampaikan pesan Tuhan, namun dengan tuntunan dan arahan pemimpin rohani atau otoritas rohani di atas kita. Alkitab memerintahkan kita untuk tidak meremehkan nubuat, tetapi untuk menguji perkataan-perkataan nubuat dengan seksama dan berpegang teguh pada apa yang baik. Ini berarti bahwa kita harus memupuk rasa hormat dan menghargai pelayanan kenabian yang sejati, serta tidak bersikap skeptis atau mencemooh. Ada beberapa indikator yang dapat kita pakai untuk menguji pelayanan profetik. Yang pertama, mencerminkan karakter Kristus. Yang kedua, memiliki standar moral dan etika sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, bersedia dievaluasi. Yang keempat, memiliki kehidupan yang berbuah. Dan yang kelima, memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Kita percaya bahwa karunia kenabian dan nubuatan masih Roh Kudus curahkan hari-hari ini. Di hari-hari terakhir juga, Tuhan sedang membangkitkan pasukannya yang memiliki integritas untuk bergerak di dalam karunia kenabian dan nubuatan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.